negara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cindy Oktaviani dan teman saya Sultan Nura juga. Saya Ahmad Rijal. Satu, konsep negara. Konsep demokrasi yang ada di Indonesia merupakan demokrasi Pancasila yang memiliki ciri khusus yang sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila, di mana adanya musyawarah dan mufakat. Musyawarah sendiri berasal dari sila yang keempat Pancasila dan merupakan nilai luhur bangsa Indonesia. Yang kedua, tujuan negara. Tujuan negara terdapat pada UUD 1945 alinea keempat, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut menertibkan perdamaian dunia. Dasar negara Pancasila menjadi dasar negara Indonesia karena memiliki nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan juga merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur Indonesia yang sudah ada sejak dahulu kala. Sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber yuridis. Secara yuridis, Pancasila adalah landasan hukum yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. Landasan ini berhubungan dengan berbagai aturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendidikan Pancasila. Yang kedua adalah sumber historis. Pada landasan Pancasila ini terdapat beragam fakta sejarah yang dijadikan bahan ajar. Segala fakta tersebut ditulis untuk dipelajari oleh peserta didik. Di antaranya mencakup informasi jejak prasejarah, sejarah kerajaan di Nusantara, masa kolonialisme hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Ketiga, sumber sosiologis. Secara sosiologis, Pancasila merupakan tampilan sikap dan perilaku insan Indonesia dalam pergaulan sosial kemasyarakatan sehari-hari yang menjadi karakter masyarakat Indonesia. 4. Politis Pancasila. Politis Pancasila ialah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang harus dijiwai oleh nilai Pancasila, karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah negara. Perlunya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah simbol persatuan, kesatuan, dan sebagai pondasi untuk bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi titik acuan dalam membentuk pembangunan sosial, hukum, dan kehidupan bangsa Indonesia. Oke, baik. Berikutnya adalah materi mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila sejatinya mempunyai arti sebagai gerak masyarakat yang berkelanjutan yang menimbulkan perubahan, baik itu perubahan yang baik ataupun perubahan yang buruk, dalam tatanan kehidupan terhadap nilai-nilai Pancasila. Sedangkan tantangan Pancasila adalah munculnya paham atau pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ideologi Pancasila. Selanjutnya adalah contoh pengamalan dinamika Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya kita mengamalkan dinamika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama adalah contoh pengamalan dinamika Pancasila yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Antara lain, saling toleransi antar umat beragama, tolong-menolong dan bekerja sama, tidak memaksa seseorang dalam memeluk keyakinan agama, dan berpegang teguh pada prinsip toleransi beragama, serta hidup berdampingan secara damai antar umat beragama yang berbeda keyakinan. Sila kedua, 1. Berani menyampaikan kebenaran dan menegur ketidakadilan. 2. Tidak bersikap diskriminasi. 3. Menghargai perbedaan yang ada. 4. Senantiasa menjaga adab kapanpun dan dimanapun. Sila ketiga, 1. Menanamkan rasa nasionalisme. 2. Mencintai produk dalam negeri. 3. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan lainnya.
4. Meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk memajukan bangsa Indonesia. Sila keempat. 1. Menerima dan menghargai pendapat atau suara orang lain. 2. Mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. 3. Ikut serta dalam pemilihan umum. Contoh kegiatan masyarakat yang menentang Pancasila. Pertama, adanya pergaulan bebas seperti narkotika, mabuk-mabukan. Kedua, adanya ideologi liberal, bebas tanpa aturan seperti memakai pakaian anak bung. Ketiga, adanya korupsi yang merugikan diri kita dan orang lain. Keempat, adanya bullying antar sesama. Kelima, adanya berita hoak yang disebarkan di akun media sosial.